Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel Buit. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan kalian akan mendapatkan notifikasi saat Buit mengupload video baru lagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, sekarang kalian siapkan dulu buku tema 2 kalian, Kegemaranku. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 2 Kegemaranku. Subtema 3 Gemar menggambar. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa mampu menunjukkan gambar jarak yang baik antara mata dan buku sebagai media menulis. 2. Siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus di kelas. 3. Siswa mampu menyebutkan gambar kesukaan anggota keluarga di rumah. Sekarang kalian buka buku tema 2 kalian halaman 119. Amati benda-benda yang ada di sekolah. Mari kita warnai benda-benda tersebut. Coba kamu perhatikan, ini ada beberapa benda-benda yang ada di sekolah kalian. Kalian warnai dengan warna-warna kesukaanmu. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Ini namanya balok. Gambar yang ini disebut kubus. Kalau yang ini namanya tabung. Dan yang ini namanya bola. Kita akan mempelajari masing-masing setiap bentuk. Yang pertama, bentuk balok. Kamu perhatikan ya gambar di bawah ini. Ini namanya balok. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut dinamakan balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah. Kamu perhatikan anak-anak. Sisi atas tuh yang sebelah sini. Kemudian sisi yang bawah. Nah, atas dan bawah ini bentuknya sama. Kemudian sisi samping kiri dan kanan. Yuk, sisi samping kiri itu yang sebelah sini. Kemudian ini samping kanan. Sisi samping kiri dan kanan bentuknya juga sama. Yang berhadapan ini sama bentuknya. Serta sisi muka dan belakang. Sisi muka tuh yang depan, yang sebelah sini. Kemudian yang belakang tuh yang ini. Ini juga sama. Depan dan belakang bentuknya juga sama. Kalau kita hitung, jumlah sisi balok itu ada berapa anak-anak? Ada 6. Tadi sisi atas bawah 2. Samping kiri kanan ada 2. Kemudian yang depan dan belakang juga ada 2. Kalau dijumlah semuanya ada 6. Nah, kita lanjutkan. Apa saja contoh-contoh benda yang berbentuk balok? Nah, ini ada wadah sirup obat. Nah, ini juga berbentuk balok. Kemudian ada wadahnya pasta gigi. Ini juga berbentuk balok. Kemudian ada kotak pensil. Terus ada almari. Ini ada kotak wadah tisu. Ada penghapus dan lain sebagainya. Beri tanda centang gambar yang berbentuk balok. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut anak-anak. Kamu beri tanda centang benda-benda yang berbentuk balok. Gambar yang pertama, apakah ini balok anak-anak?
Iya, benar sekali. Ini adalah balok. Kamu beri tanda centang. Kemudian gambar yang kedua, balok atau bukan anak-anak? Iya, tepat sekali. Ini juga balok. Kamu beri tanda centang. Yang ketiga, ini balok apa bukan? Iya, ini juga balok, tetapi baloknya miring, tidak apa-apa. Tetapi ini tetap namanya balok. Yang keempat, balok atau bukan anak-anak? Jelas bukan, ini namanya kubus. Yang kelima, ada wadah pasta gigi. Balok atau bukan anak-anak? Iya, tepat sekali. Ini juga balok. Kamu beri tanda centang. Yang keenam, itu ada bola takrung. Jelas bukan balok, berarti tidak usah diberi centang. Yang ketujuh, ada tempat tisu. Balok atau bukan anak-anak? Iya, itu juga balok. Kamu beri tanda centang. Yang kedelapan, balok atau bukan? Jelas bukan, ini namanya tabung. Yang kedua, bentuk kubus. Ini gambarnya kubus anak-anak, kamu perhatikan ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Bangun di samping dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Jadi anak-anak, kubus itu memiliki 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Coba kamu perhatikan gambarnya ini, sisi-sisinya mana saja? Ada sisi atas, yang sebelah sini, kemudian sisi bawah. Ada sisi samping kiri dan sisi samping kanan. Ada sisi bagian belakang, kemudian sisi bagian depan. Jadi semuanya ada 6 yang bentuk dan ukurannya sama. Sekarang apa saja contoh-contoh benda yang berbentuk kubus? Yang pertama, ini ada dadu huruf. Nah, ini mainan anak-anak ya. Ini juga berbentuk kubus. Gambar yang kedua, ini namanya wadah kapur anak-anak. Nah, kapur tulis. Jadi ini juga berbentuk kubus. Yang ketiga, ini ada rubik. Rubik ini berbentuk kubus juga. Yang keempat, ada dadu. Kemudian yang kelima ada kotak kado. Jadi benda-benda ini berbentuk kubus. Beri tanda centang gambar yang berbentuk kubus. Sekarang gambar yang pertama, apakah ini kubus anak-anak? Ya, ini bukan kubus, jadi tidak usah dicentang. Yang kedua, apakah ini juga kubus? Jelas bukan, ini adalah balok. Yang ketiga, kubus atau bukan ini anak-anak? Iya, ini adalah kubus, kamu beri tanda centang. Yang keempat, gambar apa ini anak-anak? Iya, ini adalah bola. Yang kelima, ini kubus atau bukan? Iya, ini juga kubus, kamu beri tanda centang. Yang keenam, ini ada botol minum. Botol minum termasuk tabung. Yang ketujuh, ada kaleng celengan. Nah, itu juga berbentuk tabung. Yang kedelapan, ini gambar wadah sirup obat ini anak-anak. Apakah juga berbentuk kubus? Jelas bukan, ini namanya balok. Yang ketiga, bentuk bola. Tahukah kamu bentuk di samping? Ya, kamu benar. Gambar di samping adalah bentuk bola. Bola hanya memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung atau yang disebut dengan selimut bola. Jadi anak-anak perhatikan gambar bola di samping. Jadi bola itu hanya memiliki satu buah sisi, tetapi sisinya itu melengkung. Namanya selimut bola, seperti ini. Nah, contoh benda-benda yang berbentuk bola itu apa saja? Gambar yang pertama, ini namanya bola takraw. Ya, ini juga berbentuk bola. Kemudian yang kedua ada bola sepak. Kemudian ada globe. Globe itu tiruan bumi. Selanjutnya ini ada bola kasti. Kemudian ini ada kelereng, ini juga berbentuk bola. Kemudian ini ada buah. Buah apa nih anak-anak? Ya, ini adalah buah semangka. Kemudian ada buah jeruk. Beri tanda centang gambar yang berbentuk bola.
Coba perhatikan anak-anak, gambar yang pertama ini berbentuk bola atau bukan? Iya, benar sekali. Kamu beri tanda centang. Gambar yang kedua ada bola takraw, ini juga berbentuk bola. Kamu beri tanda centang. Gambar yang ketiga, apakah ini juga bola? Jelas bukan, ini kubus ya. Kemudian gambar kelereng. Kelereng termasuk berbentuk bola apa tidak? Iya, benar sekali. Ini juga berbentuk bola. Kemudian selanjutnya ada gambar buah. Apakah buah ini juga berbentuk bola? Iya, tepat sekali. Ini juga berbentuk bola. Kamu beri tanda centang. Selanjutnya ada globe atau tiruan bumi. Ini juga berbentuk bola. Kamu beri tanda centang. Yang keempat, bentuk tabung. Kamu perhatikan gambarnya ya anak-anak, ini namanya tabung. Bangun di samping dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Coba kamu perhatikan gambar tabung ini anak-anak. Yang disebut tutup tuh yang ini namanya tutup berbentuk lingkaran. Kemudian alas itu yang bawah yang sini, ini namanya alas. Jadi tutup dan alas ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu lingkaran. Jadi anak-anak, tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi yang atas yang tutupnya tadi sama yang alas, dan sisi selimutnya yang tegak itu. Nah, sekarang contoh benda-benda yang berbentuk tabung itu apa saja anak-anak? Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini ada kaleng celengan ya, biasanya untuk menabung ya anak-anak. Ini berbentuk tabung. Kemudian gambar yang kedua, ini ada gelas. Gelas juga berbentuk tabung. Kemudian gambar yang ketiga, ini ada kaleng biskuit. Nah, juga berbentuk tabung. Ini ada gambar pipa. Pipa itu pipa paralon tuh anak-anak. Nah, itu juga tabung. Kemudian yang ini ada kaleng susu, juga berbentuk tabung. Yang terakhir ini ada gambar botol minum, juga berbentuk tabung. Kalian bisa menemukan benda-benda yang lain di sekitar rumah kalian. Beri tanda centang gambar yang berbentuk tabung. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Gambar yang pertama, apakah ini tabung anak-anak? Iya, tepat sekali, ini namanya tabung. Kamu beri tanda centang. Kalau gambar yang kedua, ini tabung atau bukan? Jelas bukan. Gambar yang ketiga, apakah ini juga tabung? Iya, benar sekali, ini juga tabung. Kamu beri tanda centang. Gambar yang keempat, ini ada gelas. Ya, ini juga berbentuk tabung. Kamu beri tanda centang. Sekarang kita lanjutkan di halaman 125. Edo mengumpulkan benda-benda di kelas. Edo mengelompokkan sesuai dengan bentuknya. Mari kita bantu Edo mengelompokkan benda. Lakukan bersama teman-teman dengan gembira. Nah anak-anak, kamu perhatikan gambar di bawah ini. Kalian kelompokkan benda-benda yang sama bentuknya. Sekarang contohnya, benda yang berbentuk bola. Mana saja anak-anak? Ya, ada 2 benda. Kalian lingkari. Kemudian ada yang berbentuk kubus. Mana saja anak-anak yang berbentuk kubus? Ya, kalian lingkari benda-benda yang berbentuk kubus. Kemudian selanjutnya, mana saja benda yang berbentuk tabung? Ya, ini ada pipa, botol, sama kaleng celengan. Kamu lingkari. Kemudian benda yang berbentuk balok itu mana saja? Nah, di sini yang bagian bawah ini berbentuk balok. Kamu lingkari. Sekarang Edo akan menggambar bentuk benda. Edo mengatur jarak antara buku dengan mata. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Ayo menggambar bersama Edo. Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu. Nah, ini ada satu contoh ya. Ada gambar kaleng sarden. Kaleng sarden itu berbentuk apa anak-anak?
Ya, tepat sekali, berbentuk tabung. Setelah kamu menggambar, kamu tulis bentuknya di bawahnya. Jadi kamu tulis tabung seperti contoh ini. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnai dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin. Keluarganya senang menggambar bersama. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan pengalamanmu. Nah, anak-anak, kalian bisa menceritakan pengalamanmu tentang kebersamaan menggambar bersama keluargamu. Nah, agar kalian bisa bercerita, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah keluargamu senang menggambar? Kamu tanyakan kepada keluargamu ya anak-anak, apakah keluargamu itu juga senang menggambar? Yang kedua, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Yang ketiga, pernahkah kamu menggambar bersama? 4, gambar apa yang kamu buat? 5, bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama keluarga? Nah, anak-anak, kalian ceritakan pengalaman kalian menggambar bersama keluarga. Kamu tulis di buku tulismu. Nanti kamu foto dan kirim ke Bu Guru. Selamat mengerjakan. Anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Buit berikan. Semoga apa yang Buit sampaikan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.